warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Frabun. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai ragam bahasa Indonesia, yaitu pembahasan tentang berbagai bentuk penggunaan bahasa Indonesia sesuai situasi dan konteksnya. Baik, langsung kita masuk di materinya. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi dalam penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan situasi, tempat, tujuan, dan lawan bicara. Contohnya, bahasa formal di sekolah, bahasa santai dengan teman. Langsung saja kita masuk di fungsi ragam bahasa. Fungsi ragam bahasa terbagi menjadi 5. Yang pertama, sebagai alat komunikasi yang efektif, membantu menyampaikan pesan agar mudah dipahami. Kedua, sebagai penanda hubungan sosial, menunjukkan status atau kedudukan pembicaraan dan pendengar. 3. Sebagai sarana penyampaian pikiran dan perasaan, memiliki ragam bahasa sesuai perasaan atau maksud tertentu. 4. Sebagai pembeda bidang kegiatan atau profesi. Contoh, ragam bahasa hukum, kedokteran, teknologi, dan lain-lain. Kelima, sebagai alat pemersatu dan pembeda sosial. Ragam baku mempersatukan bahasa. Ragam daerah menunjukkan identitas lokal. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki 2 kedudukan utama, yaitu sebagai bahasa nasional sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Artinya, bahasa Indonesia digunakan sebagai lambang dan alat pemersatu bangsa. Lambang kebangsaan nasional, bahasa yang menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air. Lambang identitas nasional menjadi ciri khas bahasa Indonesia. Alat pemersatu berbagai suku dan bahasa daerah. Alat perhubungan antara budaya dan antar daerah. Bahasa negara sesuai pasal 26 Undang-Undang 1945, artinya bahasa Indonesia digunakan secara resmi dalam kehidupan kenegaraan, fungsi sebagai bahasa negara, bahasa resmi pemerintahan dan administrasi negara, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, bahasa resmi dalam upacara kenegaraan, bahasa dalam penyusunan undang-undang, dokumen, dan surat resmi. Berikut fungsi bahasa Indonesia. Secara umum, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai alat komunikasi dan pemersatu bangsa, tetapi juga memiliki fungsi lebih efektif, yaitu fungsi komunikasi, alat untuk berinteraksi dan menyampaikan pikiran atau perasaan. Kedua, fungsi ekspresi, sarana untuk mengungkapkan ide, emosi, dan kreativitas. Yang ketiga, fungsi pendidikan dan ilmu pengetahuan, digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan dan penelitian. Fungsi kebudayaan, alat untuk melestarikan, mengembangkan, dan menyerapkan budaya Indonesia. Baik, itulah hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.